Babak 26, Leng Xiaoting. Biasanya, Guning akan pulang 20 menit lebih awal. Dan sekarang Gumen menolaknya. Guning langsung menghibur ibunya, "Bu, izinkan saya menjelaskannya. Teman sekelasku mengalami keseleo pada pergelangan kaki secara tidak sengaja. Aku akan mengantarnya pulang sekarang. Tolong jangan khawatir. Aku akan segera kembali ke rumah selama dia ada di rumah." Mendengar ini, Gumen merasa lega. Dia selalu mempercayai putrinya. "Bagus, kamu sendiri harus berhati-hati," kata Gumen. "Aku akan melakukannya, Bu." "Sampai jumpa," kata Guning. Dia menghela nafas panjang. Guning tidak menyadari bahwa pria di belakang sedikit kesal dan iri saat dia berbicara dengan ibunya. Rumah mewah Fenghua adalah kawasan tempat tinggal terbaik di kota F, dekat dengan pusat kota, tenang dan memiliki lokasi, fasilitas, serta lingkungan terbaik. Orang-orang yang tinggal di rumah mewah Fenghua adalah orang kaya atau penguasa. Paman tertua Guning, Gu Qinxiang, selalu ingin membeli rumah di rumah mewah Fenghua, tapi harganya terlalu mahal untuk dibeli. Setiap rumah berharga setidaknya 5 atau 6 juta yuan. Meskipun Gu Qinxiang memiliki jutaan kekayaan, dia tidak mampu membelinya. Aset Gu Qinxiang termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan harta bergeraknya hanya sekitar 8 juta. Dia juga membutuhkan banyak uang untuk menjalankan perusahaannya. Jika dia menggunakan uang itu untuk membeli rumah, perusahaannya akan bangkrut. Sebaliknya, Guning telah memutuskan untuk membeli rumah untuk keluarga Gumen dan Guking di rumah mewah Fenghua. Guning adalah pengemudi yang terkurung. Dia mengemudi dengan cepat dan mantap. 20 menit kemudian, mereka tiba di Fenghua Luxury Mansion. Pria itu turun dari mobil begitu mobil berhenti. Kemudian mobil kembali ke tempat semula. "Saya akan menangani kamera pengintaian. Kamu tidak perlu khawatir," kata pria itu, lalu berputar berjalan menuju gerbang. Guning tidak peduli pria itu merasa dingin. Dia tahu itulah perilaku pria itu. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang asing. Guning mengemudikan mobilnya kembali setelahnya. NVLBN, di mana setiap kata memicu keajaiban. 20 menit kemudian, Guning kembali sementara para penjahat sudah pergi. Guning tidak tahu apakah para penjahat itu telah bangun dan pergi sendiri, atau seseorang telah menemukan mereka lalu memanggil polisi. Mereka mungkin telah dikirim ke rumah sakit. Meskipun pria itu telah berjanji pada Guning tidak akan terlibat, Guning tetap ingin menjauh dari apa yang terjadi malam ini. Dia memarkir mobilnya, lalu berlari ke rumahnya. Jauh dari gedung tempat mereka tinggal, Guning melihat Gumen berdiri di pintu masuk sebuah gang. Tiba-tiba, Guning merasa ingin menangis. Dia berlari ke depan, dan memanggil Gumen dengan penuh kasih sayang, "Bu." Gumen memperlakukan Guning dengan sangat baik, yang membuat Guning tergerak dan sekaligus membuatnya merasa bersalah. Dia seharusnya tidak membiarkan Gumen khawatir. Melihat Guning baik-baik saja, Gumen akhirnya merasa lega. "Ning, kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja, Bu." "Ayo pulang," jawab Guning. Dia memegang lengan Gumen, mencondongkan tubuh ke dekat Gumen seperti gadis kecil. Gumen memasang wajah bahagia. Ibu dan putrinya pulang bersama. Bayangan mereka menjadi semakin panjang di bawah lampu jalan. Di kamar tidur mewah, pria itu setengah telanjang, terbaring di tempat tidur. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Sebagian besar adalah luka tembak yang sudah menjadi bekas luka yang parah. Beberapa di antaranya sangat tidak sedap dipandang. Sementara itu, terdapat 2 lubang berdarah di bahu kiri dan pinggangnya. Itu adalah luka baru. Seorang dokter keluarga memberikan obat kepadanya, lalu membalut lukanya. Pria itu adalah orang yang telah membuat kesepakatan dengan Guning, dan membawanya kembali. Beberapa saat kemudian, dokter keluarga pergi. Seorang pria dengan pakaian kasual Armani abu-abu masuk ke dalam. Usianya sekitar 25 tahun dengan kulit putih mulus. Matanya gelap dan pekat dan menawan. Alis tebal, hidung Yunani, dan bibir sempurna, semuanya menunjukkan penampilan dan keluhuran pria. "Saya sudah menangani kamera pengintaian. Tidak ada yang tersisa." Pria itu berkata dengan bangga, hampir menunjukkan kemampuannya. "Besar." Jawabannya sederhana. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xiaoting, bagaimana kamu bisa kembali? Dan mengapa Anda perlu menghancurkan rekaman kamera tersembunyi itu sepanjang perjalanan pulang?"
Seseorang menyuruh saya pulang, tapi kami mencuri mobil. Tidak ada bukti yang tersisa. Jadi rekaman kamera tersembunyi harus dibongkar. Leng Xiaoting berkata dengan tenang, tapi pria itu terkejut. Apa? Anda mencuri mobil? Sungguh sulit dipercaya Leng Xiaoting melakukan itu. Cukup, aku perlu istirahat. Kamu bisa pergi sekarang. Sebelum pria itu sempat bertanya lebih banyak, Leng Xiaoting memaksanya pergi. Pria itu merasa sedih. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Bagaimana mungkin tamu tersebut memaksa tuan rumah untuk pergi? Pria itu kesal, tapi tidak berani mengungkapkannya. Karena itu dia meninggalkan kamar dengan enggan, dan menutup pintu untuk Leng Xiaoting. Leng Xiaoting tidak bisa tidur. Dia hanya ingin tinggal sendiri. Keesokan harinya, Guning bangun jam 5.40. Dia menghabiskan 10 menit untuk menyikat gigi dan mencuci muka. Pada pukul 5.50, dia meninggalkan rumahnya, berlari ke sekolahnya. Setengah jam kemudian, Guning tiba di sekolah. Dia membeli sarapan untuk dirinya sendiri, ke lapangan sepak bola sambil makan di perjalanan. Guning menyelesaikan sarapannya dalam perjalanan ke lapangan sepak bola. Saat dia akhirnya tiba, MU dan Yumixi sudah ada di sana. Keduanya sedang berlari. Keduanya rupanya ingin belajar kungfu dengan baik. Guning bergabung dengan mereka setelahnya. Guning, selamat pagi. Melihat Guning ada di sini, MU dan Yumixi menyapanya secara bersamaan. MU bernapas dengan mantap, sementara Yumixi terdengar lemah. Berapa banyak lingkaran yang sudah kamu miliki? Guning bertanya. 3, jawab keduanya. Guning puas dengan penjelasannya. Lingkaran mengelilingi lapangan sepak bola ini panjangnya sekitar 400 meter. 3 lingkaran berukuran 1.200 meter. Yumixi melakukannya dengan baik, mengingat dia tidak kuat secara fisik. Sangat baik. Mixi, kalau bisa dibuat 2 lingkaran lagi. Jika Anda tidak bisa melakukannya, tidak apa-apa. Anda bisa segera berhenti.